Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD A5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Rickettsiosis. Dan next. Berikut adalah daftar anggota SGD A5. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Idayu Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164 akan menguali pembahasan mengenai latar belakang dari student project kami. Penyakit menular vektor merupakan satu penyakit yang masih banyak ditemukan di Indonesia dan juga memberikan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat. Rickettsiosis merupakan salah satu penyakit menular vektor yang sering diabaikan karena gejalanya yang tidak spesifik dan minimnya fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis kasus ini, sehingga hanya sedikit kasus yang terlaporkan. Adanya keterlambatan dan juga kesalahan diagnosis ini akan berdampak pada tingginya angka morbiditas serta mortalitas terhadap kasus ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka kami menyusun student project ini agar dapat memberikan informasi lebih banyak serta memperdalam pemahaman mengenai gejala dari rickettsiosis, manifestasi klinis, diagnosis banding, dan juga treatment yang dapat digunakan untuk rickettsiosis, sehingga nantinya akan dapat membantu agar rickettsiosis ini tidak diabaikan kembali menjadi salah satu penyakit tular vektor di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang kami angkat pada student project kali ini adalah apa definisi dari rickettsiosis, bagaimana epidemiologi, klasifikasi dan metode transmisi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis banding, serta pencegahan dan penata laksanaan dari rickettsiosis itu sendiri. Tujuan penelitian dalam student project kami ini masih sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan tadi, yaitu untuk mengetahui definisi, epidemiologi, klasifikasi, metode transmisi, patofisiologi, diagnosis banding, manifestasi klinis, pencegahan, serta penata laksanaan dari rickettsiosis. Baik, sekian dapat disampaikan, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Prima Andali dengan 3 digit NIM terakhir 200. Selanjutnya untuk manfaat bagi penulis diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan diri untuk menyusun student project dan dapat menambah wawasan mengenai rickettsiosis. Lalu untuk pembaca diharapkan student project ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya untuk definisi, rickettsiosis adalah penyakit yang disebabkan oleh intraseluler obligat bakteri gram negatif dari famili Rickettsiosis, dan juga merupakan penyakit zoonosis karena penularannya melalui hewan, yaitu arthropoda, terutama kutu dan tungau. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok tifus, kelompok demam bercak, dan kelompok scrub tifus. Penderita umumnya mengeluhkan gejala demam akut, sakit kepala, mialgia, malaise, dan bisa juga ada ruam dan escar pada kulit. Baik, perkenalkan, nama saya Liliana Ke dengan 3 digit NIM terakhir 217. Izin untuk melanjutkan. Berikutnya adalah epidemiologi dari rickettsiosis. Organisme rickettsiosis ini telah ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Dapat dilihat pada layar peta penyebarannya. Sebagian besar spesies rickettsiosis terkurung wilayah karena kondisi iklim dan kendala vektor serta inang alami. Namun ada rickettsiosis yang tersebar secara global seperti rickettsiosis felis dan rickettsiosis TV. Adapun scrub tifus secara geografis telah diidentifikasikan di segitiga tropis Pasifik, yaitu di Australia, Jepang, dan Asia Tengah. Namun publikasi terbaru menunjukkan bahwa agen Ornithina mungkin memiliki kehadiran global yang lebih luas, dengan Ornithia cuto diisolasi dari darah pasien di Uni Emirat Arab dan hasil scrub tifus seropositif diakui pada pasien dari Chili. Bukti muncul bahwa scrub tifus mungkin tersebar luas di Afrika dan menyebabkan penyakit. Ini merupakan laporan dari Djibouti dan Kamerun. Nah, untuk tungau trombi kulit adalah satu-satunya vektor untuk spesies Ornithia yang penularannya ke manusia. Baik, perkenalkan, nama saya Gumade Oki Sadaksana dengan 3 digit terakhir 012. Untuk selanjutnya adalah klasifikasi dan juga metode transmisi dari rickettsia. Rickettsia itu bertransmisi melalui air liur inang alaminya. Jadi secara umumnya itu merupakan kutu yang merupakan vektor alaminya. Jadi hal ini dapat memberikan urgensi kepada kita yang punya hewan peliharaan mungkin, dan juga ada hidup hewan-hewan pengerat di sekitar kita. Lalu untuk di sebelahnya ada tabel, itu yang mengenai bagaimana organisme rickettsia yang berbeda menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda juga terhadap penyakitnya. Juga ada vektor dan juga reservoirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next.
Baik, perkenalkan nama saya Putri Pranyonan dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan 2.4 yaitu patofisiologi. Jadi, rickettsia ini secara istimewa menginfeksi sel-sel endotel vaskular yang melapisi pembuluh darah kecil yang menengah di seluruh tubuh dan menyebabkan gejala sistemik dan kematian tinggi yang terlihat dengan infeksi ini. Infeksi sel-sel endotel menyebabkan peradangan yang disebarluaskan, hilangnya fungsi penghalang, dan perubahan permeabilitas pembuluh darah ke seluruh tubuh. Akibat mereka yang terinfeksi mengalami demam, mialgia, gejala sistem saraf pusat seperti sakit kepala dan kebingungan, ruam, dan ketidakstabilan kardiovaskular. Kematian dapat terjadi pada kasus infeksi yang parah. Mekanisme yang terlibat dalam masuknya organisme dengan cepat ke dalam sel dan down-regulasi jalur kekebalan yang memungkinkan persistensi infeksi sedang dipelajari untuk mengidentifikasi target terapeutik terbaru. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya James Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Dan untuk manifestasi klinis epidemic typhus, epidemic typhus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia prowazekii. Nah, untuk tanda dan gejalanya diantaranya ada demam, menggigil, sakit kepala, nafas cepat, sakit tubuh dan otot, ruam, batuk, mual, muntah, dan kebingungan. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis dari murine typhus. Nah, murine typhus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia TV. Nah, untuk tanda dan gejalanya diantaranya ada demam, menggigil, tubuh terasa nyeri, nyeri otot, kehilangan selera makan, mual, muntah, sakit perut, batuk, dan ruam yang biasanya terjadi sekitar hari kelima setelah terinfeksi oleh bakteri ini. Next. Baik, saya Kade Agastya Widyasana Geruduk dengan 3 digit terakhir 239. Saya akan menyampaikan manifestasi klinis yang selanjutnya, yaitu poin 2.5.3, yaitu adalah scrub typhus, di mana scrub typhus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Orientia sussugamusi, di mana sign and symptoms pada penyakit ini yaitu diantaranya adalah demam, menggigil, nyeri kepala, tubuh terasa nyeri, nyeri otot, daerah gelap berlokasi gigitan, perubahan mental mulai dari kebingungan hingga koma, pembesaran kelenjar getah bening, dan ruam. Dan berikut adalah penampakan bekas gigitan kutu yang terinfeksi Orientia sussugamusi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Demi Permatasari dengan digit NIM 21025111073. Di sini saya akan melanjutkan di bagian diagnosis. Jadi untuk diagnosis penyakitnya dapat dilakukan melalui 4 cara utama, yaitu yang pertama yang terkait dengan analisis darah, kemudian ada kultur dari jaringan, kemudian selanjutnya di sini juga ada pemeriksaan serologi, dan yang terakhir itu adalah tes molekuler. Yang pertama itu terkait dengan pemeriksaan darah dan pemeriksaan dari jaringan melalui kultur. Jadi untuk pemeriksaan darah akan dilakukan dengan melakukan pengecatan melalui GIMSA, dan untuk kultur akan disiapkan kulturnya terlebih dahulu melalui kultur dari kulit atau jaringan yang terinfeksi, kemudian nantinya akan dianalisis melalui mikroskop. Apabila telah memang ditemukan adanya parasit, maka diagnosis dapat ditegakkan, dan untuk pemeriksaan serologi akan dilaksanakan secara tidak langsung menggunakan fluorescence. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Kusna Widantara Bagus Putra dengan 3 digit 052. Izin melanjutkan terkait dengan presentasi differential diagnosis. Jadi, menurut beberapa penelitian ditemukan adanya trias klasik yang menandai penyakit rickettsiosis, yaitu adanya demam, kemudian adanya ruam, dan juga takenoid yang juga merupakan tanda patognomonik dari penyakit ini. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa takenoid yang merupakan tanda patognomonik ini terjadi pada beberapa penyakit zoonosis lainnya juga. Selain itu juga, ruam yang terjadi pada penyakit rickettsiosis seperti ruam makulopapular itu juga terjadi pada beberapa infeksi virus lain, misalnya seperti infeksi human herpesvirus, kemudian human parvovirus B19, infeksi enteroviral, infeksi Epstein-Barr, kemudian infeksi gonokokal disseminata, leptospirosis, dan Kawasaki disease, dan beberapa penyakit lainnya. Selain itu, untuk ruam peteki yang terjadi pada rickettsiosis itu juga terjadi pada penyakit infeksi meningococcus, infeksi enteroviral, kemudian Streptococcus grup A, dan Neisseria meningitidis. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan rekan saya.
Perkenalkan, saya Nagung Yusri Elmira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit rickettsiosis yang bisa dicegah dengan banyak cara, diantaranya yang pertama, menghindari kontak dengan kutu dengan cara menyedot debu setiap hari untuk menghindari telur kutu yang akan menetas. Yang kedua, menghilangkan kutu dari hewan peliharaan dengan cara memberikan obat anti kutu yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Dan yang terakhir, dengan cara menggunakan pakaian yang panjang untuk menghindari gigitan kutu. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan penjelasan terkait penata laksanaan rickettsiosis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Desra Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Pengobatan infeksi rickettsiosis yang ditularkan melalui kutu memfokuskan pada pemulihan yang cepat dan lengkap. Jika seorang pasien dicurigai atau telah didiagnosis mengidap penyakit rickettsiosis, maka pengobatan yang empiris adalah dengan memberikan antibiotik yang tepat dan efektif. Pengobatan atau terapi empiris berupa pemberian segera obat yang efektif dapat mengurangi lama rawat inap. Golongan obat pilihan untuk infeksi rickettsiosis kelompok tifus adalah obat golongan tetrasiklin. Hal tersebut karena berbagai pengalaman klinis telah menunjukkan bahwa tetrasiklin efektif untuk mengobati infeksi rickettsiosis. Adapun beberapa obat golongan tetrasiklin yang direkomendasikan untuk infeksi tersebut adalah minocycline dan doxycycline. Tidak hanya kedua obat tersebut, beberapa antibiotik lain telah digunakan sebagai agen alternatif untuk pengobatan infeksi rickettsiosis, seperti chloramphenicol, obat golongan fluoroquinolone, dan obat golongan macrolida. Baik, mungkin bisa di next slide. Berikut ini merupakan tabel untuk terapi infeksi rickettsiosis. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait terapi pilihan pertama untuk rickettsiosis. Pilihan pertama untuk RMSF dan semua rickettsiosis lainnya adalah doxycycline yang dapat diberikan secara oral ataupun intravena. Untuk pasien dewasa akan diberikan dosis 100 mg sebanyak 2 kali sehari. Adapun durasi pemberian doxycycline adalah 3 hari setelah demam dengan minimal pemberian adalah 5-7 hari. Pemberian doxycycline menjadi pilihan yang tepat dalam kasus rickettsiosis selama kehamilan dan untuk anak-anak dari segala umur karena manfaatnya yang lebih besar daripada risiko atau efek sampingnya. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait pilihan pertama untuk pengobatan rickettsiosis, dan untuk pengobatan alternatif lainnya terdapat pada slide berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan mempresentasikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, rickettsiosis adalah infeksi yang ditularkan ke manusia oleh arthropoda yang disebabkan oleh bakteri dari genus Rickettsia dan Orientia. Rickettsiosis merupakan penyakit zoonosis yang biasa ditemukan pada wisatawan yang bepergian dari Afrika. Rickettsiosis diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kelompok tifus yang terdiri dari 2 spesies, yaitu Rickettsiosis typhi dan Rickettsiosis prowazekii. Lalu ada kelompok demam bercak atau spotted fever group dan kelompok scrub typhus. Gejala dari rickettsiosis adalah demam akut yang disertai dengan sakit kepala, mialgia, dan malaise. Rickettsiosis bertransmisi melalui air liur inang alaminya. Kutu merupakan faktor alami dari organisme rickettsiosis. Dan diagnosis rickettsiosis dapat ditegakkan dengan melalui analisis darah, kultur jaringan, serologi, dan molekuler. Pencegahan penyakit rickettsiosis dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan kutu. Jika seseorang pasien telah didiagnosis mengidap penyakit rickettsiosis, maka pengobatan yang empiris adalah dengan memberikan antibiotik yang tepat dan efektif. Golongan obat pilihan untuk infeksi rickettsiosis kelompok tifus adalah obat golongan tetrasiklin. Adapun beberapa obat golongan tetrasiklin yang direkomendasikan untuk infeksi rickettsiosis adalah minocycline dan doxycycline. Selanjutnya yaitu saran. Saran bagi pembaca disarankan untuk memahami isi dari student project ini yang mengkaji tentang rickettsiosis, sehingga pengetahuan dan ilmu yang dibagikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Lalu bagi pihak kampus, kami menyarankan agar student project ini mendapatkan kesempatan untuk dipublish dengan perantara media yang tepat, agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sekian presentasi student project dari SGD A5, mohon maaf bila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.